Insiden bentrokan tersebut bermula dari seorang anggota PSHT terlibat permasalahan dengan anggota IKSP Kerasakti di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anto Truk, salam Jinsu. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya teman-teman, selamat malam. Ya, pada malam kali ini saya ingin membahas atau juga ini adalah sedikit informasi ya dari dulur-dulur dari Mojokerto. Tadi pagi saya dikabari sama dulur dari Mojokerto bahwa ada sedikit permasalahan yang ada di sana ya. Ya, sebelum kita bahas lebih dalam lagi, lebih detail lagi, kita simak dulu video yang berikut ini. Aniaya dua pesilat Kerasakti. Polisi amankan belasan pesilat setia hati di Mojokerto. Sebuah bentrokan nyaris terjadi antara dua perguruan silat di wilayah Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto, Senin 17/5. Informasi yang dihimpun oleh suarajawatimur.com, Kanit Reskrim Polsek Dawar Blandong Aibtu Agus Sadikin mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, insiden bentrokan tersebut bermula dari seorang anggota PSHT terlibat permasalahan dengan anggota IKSP Kerasakti di Kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik. Ketika itu, oknum tersebut bermaksud balas dendam. Ia kemudian pun mencari anggota perguruan silat lainnya itu hingga ke wilayah Kabupaten Mojokerto. Dia mau balas dendam di Balong Panggang tapi tidak ketemu. Akhirnya pokoknya bertemu anak area IKSP. Dia mau balas dendam, kata Sadikin, Senin 17/5. Saat sampai wilayah di Jalan Dusun Beru, Kecamatan Dawar Blandong, salah seorang anggota PSHT itu melihat dua orang pemuda yang tengah melintas. Dua remaja tersebut berisi Nalhan 20 dan Ade 20 yang belakangan diketahui anggota IKSP Kerasakti. Seketika itu, oknum-oknum anggota PSHT itu kemudian menganiaya dua pemuda tersebut. Ya teman-teman, itu adalah berita yang saya lihat dari YouTube Media Alam. Ya, tadi saya lihat, sudah saya simak juga, dan saya tidak hanya berdasarkan video tersebut, saya juga mencari tahu ke dulur-dulur yang ada di Mojokerto bahwa memang benar ada permasalahan, yaitu ada dari oknum pencaksilat dari organisasi lain ini menyerang dari dulur IKSPI ya. Awal mulanya memang ada permasalahan dari oknum dari organisasi sebelah ini ada permasalahan dengan mungkin anak IKSPI di daerah Balong Panggang ya. Tapi karena dicari tidak ketemu, akhirnya orang ini mencari anak IKSPI seadanya untuk dibalas dendam ya, dan ketemu di perbatasan Mojokerto. Dan kebetulan dulur kita yang menjadi korban ini adalah dulur kita yang lagi ngopi dengan temannya, tidak mengikuti pencaksilat apapun ataupun netral. Dan yang satu ini memang dari warga IKSP Kerasakti, memakai atribut IKSP Kerasakti ya. Lalu si pelaku tersebut langsung menyerang korban dan bahkan merampas juga atribut dari dulur kita IKSP Kerasakti ya. Oh ya, nanti teman-teman lengkap videonya bisa nonton langsung ke YouTube
Media Alam. Nanti linknya saya kasih di deskripsi, teman-teman bisa nonton lengkapnya di sana ya. Ya teman-teman, menanggapi kasus seperti ini ataupun masalah seperti ini, ya gimana ya, menurut saya pribadi seharusnya memang kalau ada permasalahan dengan si A ataupun si A, anggap saja warga GSP Kerasakti yang pertama memang ada masalah dengan beliau ini ya. Kalau memang ada permasalahan dengan si A, ya selesaikan dengan si A itu ya. Jangan melibatkan orang lain ya, ataupun orang lain yang tidak tahu apa-apa. Korban ini kan tidak tahu apa-apa, bahkan tidak mengenal si pelaku ya, akhirnya juga menjadi korban. Kejadian ini pernah saya ingat ya, dulu juga pernah terjadi di Sidoarjo. Sidoarjo itu dulur kita dari GSP Kerasakti yang bekerja di warung, itu rumahnya Saradan, lupa saya namanya. Beliau bekerja di warung, lalu ada konvoi pencaksilat dan beliau langsung diserang oleh 40 orang tersebut sampai koma ya, sampai dirawat di rumah sakit, koma berapa hari dan kritis ya, sempat kritis, lalu alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan dibawa pulang oleh keluarganya. Kabar terbarunya memang saya belum tahu lagi seperti apa beliau, tapi insya Allah beliau sudah sehat kembali ya. Hal seperti ini yang justru merugikan orang tersebut dan mungkin nama organisasi yang orang ini bawa ya. Seharusnya permasalahan yang mungkin bisa diselesaikan dengan dua orang tersebut ataupun orang yang bersangkutan saja, jadi melebar seperti ini ya. Mungkin akhirnya dari dulur GSPI tersinggung dan sebagainya, akhirnya mungkin ikut geram dengan pelaku seperti ini. Tapi alhamdulillah kasus ini sudah ditangani oleh polsek setempat dan baju yang dirampas juga sudah dikembalikan. Pelaku memang belum ditetapkan sebagai tersangka ya. Menurut kronologi berita yang saya simak dari video YouTube Media Alam ini, ada 15 orang yang diamankan ya. Tapi kelanjutannya memang belum ditetapkan sebagai tersangka berapa orang yang memang menjadi pelaku utamanya ya. Ya, untuk dulur-dulur GSPI memang kalau permasalahan sudah selesai, sudah ditangani oleh pihak yang berwajib, saya harap tidak melakukan hal-hal yang kriminal ya, ataupun sesuatu yang mungkin bisa dibilang balas dendam dan lain-lain. Kita serahkan pihak yang berwajib, insya Allah bisa terselesaikan dan bisa menjadi pelajaran. Kita harus lebih waspada lagi dan bisa juga untuk pelajaran kita pribadi ya, pelajaran pengalaman yang sangat berharga, bahwa kita itu kalau ada permasalahan dengan mungkin orang si A ya, mungkin si A, kalau permasalahannya hal pribadi tidak ada kaitannya dengan organisasi pencaksilat, ya selesaikan secara pribadi, jangan membawa-bawa nama organisasi pencaksilat yang kita ikuti ya. Kalau memang kita punya masalah, mungkin orang lain itu ikut silat lain ya, kita ikut silat di GSPI misal. Kalau memang masalahnya tidak ada kaitan dengan organisasi pencaksilat, seharusnya tidak melibatkan nama organisasi pencaksilatnya ya, karena juga bisa membuat buruk ya, mencoreng nama organisasi pencaksilat kita sendiri. Ya, mungkin cukup teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Santo Truk, salam Jinsu.